Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 02. Oke, pada bagian yang pertama ini kami akan membahas purpose and parameter. Di bagian purpose and parameter ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu mengenai topiknya. Topik yang kami gunakan mengenai ulasan film. Kemudian tujuannya adalah untuk membantu seorang agar lebih mudah untuk memilih film apa yang akan ditonton. Terlebih film-film yang telah lalu, misalnya dari tahun 2010 sampai 2019. Nah, di sini kami menampilkan film-film terbaik dari tahun 2010 sampai 2019 berdasarkan ratingnya. Selain itu, hal ini juga bisa dijadikan acuan untuk menentukan strategi bagi industri perfilman. Nah, selanjutnya itu user yang kami tuju itu ada dua. Yang pertama buat environment, meliputi industri perfilman itu sendiri. Yang kedua itu completely global, artinya ini ditujukan kepada semua kalangan, tidak memandang ras atau usia. Ini ditujukan untuk semua kalangan. Kemudian di bagian intention ini ada dua hal. Yang pertama function, kemudian tone. Di bagian function, visualisasi ini sebenarnya bersifat explanatory. Nah, jadi visualisasi yang ditampilkan untuk menjelaskan beberapa film. Di sini filmnya itu adalah film-film terbaik di setiap tahunnya dari tahun 2010 sampai 2019 berdasarkan rating yang diambil dari IMDb. Kemudian di bagian tone, nah ini visualisasi ini ditampilkan menggunakan lini masa atau timeline dari 2010 sampai 2019, dan setiap film terdapat informasi berupa judul, genre, sinopsis, pendapatan box office, rating, dan durasi. Kemudian pada bagian data preparation dan exploration, yang pertama itu ada acquisition. Nah, pertama data yang kami ambil ini dari IMDb. Ini ada gambarnya, misalnya contohnya Parasit. Kemudian dari sini, maka kami membuat tabel datanya. Kami kumpulkan dari tahun 2010 sampai 2019 sehingga menjadi seperti ini, seperti yang ada di gambar. Dan ini bisa diakses melalui link yang ada di sini. Nah, di bagian examination, ini kami membahas masalah completeness dan quality. Di bagian completeness-nya, kami merasa data ini cukup lengkap, dan di bagian quality ini tidak ada hal yang harus diperbaiki karena data IMDb sendiri sebenarnya cukup baik. Nah, di data type-nya ini seperti yang ada di sini, ini ada beberapa, dan ini bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu pertama kategori nominal, itu terkait judul, genrenya, dan sinopsisnya. Kemudian rasio scale itu terkait durasi, pendapatan box office-nya, dan ratingnya. Nah, di bagian transforming for quality, seperti yang tadi itu, masalah kualitas data ini karena ini cukup baik, akhirnya kami memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Nah, sedangkan untuk menganalisisnya, kami perlu nih melakukan sesuatu yang baru, yaitu menurunkan nilai baru. Nah, dari film-film tadi, misalnya film ini, Inception, ini memiliki genre ada 3, kemudian film Untouchable ada 3 juga. Kemudian kami buat genre apa saja dari jumlah genre dari tahun 2010 sampai 2019 di film terbaik dari tahun 2010 sampai 2019. Nah, misalnya kayak komedi, nah total komedi itu ada 3. Selanjutnya di masalah konsolidasi, hal ini setelah melakukan semua dari masalah akuisisi, examination, data type, transforming for quality, dan analisis, kami melihat datanya sudah tepat dan dapat dilakukan visualisasi. Selanjutnya adalah question formulation. Genre dari visualisasi yang telah kami buat adalah partitioned poster. Selanjutnya, untuk visual naratif tactics, kami menggunakan visual structuring dalam bentuk lini masa dan highlighting pada label tahun. Selanjutnya, untuk naratif structuring tactics, kami menggunakan ordering linear dari atas ke bawah dan messaging pada pembuatan label tahun. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain konsep dan result. Data representasi yang digunakan adalah dengan bar chart.
Chart ini menampilkan jumlah genre yang telah berkontribusi pada film-film terbaik pada 10 tahun terakhir. Di sini kita bisa lihat dari 10 film, 7 diantaranya mengandung unsur drama. Berarti drama ini memiliki minat yang banyak bagi seluruh orang, rata-rata kebanyakan begitu. Lalu di dalam chart ini, sumbu X menggambarkan genre film, sumbu Y juga menggambarkan jumlah genrenya. Lalu ada desain metafora. Desain metafora yang digunakan adalah menggunakan timeline dengan urutan tahun yang terurut. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan dengan jelas film terbaik yang ada pada tahun tersebut. Selanjutnya adalah penggunaan warna. Pada desain yang kita buat, terdapat 3 warna, yaitu hitam, jingga, dan putih. Warna hitam digunakan untuk warna background. Warna hitam ini dipilih karena nyaman di mata. Lalu, warna hitam ini juga memiliki sensasi ketika sedang menonton film, yaitu gelap. Warna hitam juga kontras dengan warna putih. Lalu, warna hitam juga memiliki rasa yang elegan. Yang kedua adalah warna jingga. Warna jingga ini digunakan untuk judul poster dan juga judul film. Warna jingga diyakini mampu memiliki persepsi, yaitu memorable dan juga antusias. Warna jingga ini juga kontras dengan warna hitam sehingga mudah dilihat. Sesuai dengan sifatnya, penggunaan warna jingga ini mampu membuat ketika orang melihat judul film ini memiliki memorable yang bagus. Lalu ada warna putih. Kegunaan warna putih adalah untuk tulisan-tulisan detail yang lainnya. Warna putih bagus apabila sedikit digunakan. Nah, karena sedikit itu, orang-orang percaya bahwa warna putih memiliki rasa kebebasan atau keterbukaan. Hal ini sesuai dengan ketika orang sedang membaca sinopsis yang memiliki penilaian pribadi masing-masing. Lalu warna putih ini juga kontras dengan warna hitam, sehingga nyaman dilihat di mata dan tidak menyilaukan. Selanjutnya ada explanatory annotation. Untuk yang pertama ada judul. Judul ini diletakkan di bagian atas sebelah kiri. Nah, ini dilakukan untuk memudahkan orang ketika sedang membaca pada poster ini. Lalu terdapat introduction. Introduction ini ditampilkan di bagian atas sebelah kanan, berada bersebelahan dengan judul posternya. Lalu terdapat user guide. User guide ini berupa lini masa terbaik dari tahun 2010 sampai 2019. Lalu terdapat unit dan visual annotation. Unit ini berupa grafik perbandingan yang menampilkan jumlah genre dan detail genre ditampilkan di setiap deskripsi film. Lalu pada chart ini terdapat visual annotation, yaitu tinggi chart pada bar digunakan jumlah genre yang tersedia dalam kurun waktu 10 tahun. Selanjutnya, legend yang digunakan adalah dengan cara menampilkan warna yang berbeda, ukuran yang berbeda, dan formatting yang berbeda. Ini dilakukan untuk mempermudah pembaca tanpa harus berpikir. Dilihat dari sini, terdapat tahun rilisnya, judul film, genre film, sinopsis film, serta ada rating film, durasi film, dan pendapatan box office. Yang terakhir terdapat attribution dan sumber data yang diletakkan di sebelah kiri bagian bawah poster. Berikut adalah result poster yang sudah kami buat. Selanjutnya adalah construction and launch. Tools yang kami gunakan untuk membuat desain dan grafik adalah Canva. Sebelum melakukan pengumpulan tugas ini, kami melakukan pengecekan pada hasil visualisasi dan menemukan penggunaan font yang tidak konsisten pada formatting akurasi. Baik, sekian pemaparan tugas dari kelompok kami, dan terima kasih.